Sesungguhnya Qarun itu adalah termasuk di antara kaumnya Nabi Musa. Kemudian Qarun ini berbuat zalim, yang mana kami telah berikan kepada Qarun ini perbendaharaan, yang mana kuncinya itu harus dibawa oleh beberapa orang yang memiliki kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur, mengucap syukur dan memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tak hentinya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita rasakan. Di antara nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah keyakinan bahwasanya Allah taala adalah Rabb kita yang berhak satu-satunya untuk kita ibadahi. Di antara bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menunaikan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan duduk di majelis ini untuk mempelajari, sama-sama mempelajari bagian dari Al-Quranul Karim atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hal tersebut adalah ilmu berkaitan dengan sirah, yaitu sejarah. Karena di dalam sirah tersebut terdapat kisah yang mengandung begitu banyak pelajaran. Di kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita masih di mata rantai seorang nabi yang kisahnya begitu banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dari semenjak kelahirannya, masa pertumbuhannya, masa remajanya, menikahnya, dakwahnya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Maka di antara nabi yang diceritakan dalam Al-Qur'an adalah Nabi Musa alaihi salam. Dan insyaallah di kesempatan pagi hari ini, salah satu bagian yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan kisah beliau adalah kisah tentang Qarun, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Qasas ayat ke-76 sampai kemudian 82. Nah, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu adalah termasuk di antara kaumnya Nabi Musa. Kemudian Qarun ini berbuat zalim. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Yang mana kami telah berikan kepada Qarun ini perbendaharaan, yang mana kuncinya itu harus dibawa oleh beberapa orang yang memiliki kekuatan. Dan kemudian kaumnya mengatakan kepadanya, la tafrah, jangan
terlalu bangga atau kemudian membanggakan diri, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Para ulama menyebutkan kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rentetan kisah Nabi Musa dari mulai kelahirannya sampai kemudian dakwahnya, sampai kemudian tenggelamnya Fir'aun dan kalahnya Fir'aun karena keangkuhan dan kedolimannya. Fir'aun tenggelam dan juga pengikutnya dan bala tentaranya. Setelah itu Allah sebutkan Qarun. Ya, mengapa Allah selipkan kisah Qarun ini di antara kisah Nabi Musa kemudian bersama Fir'aun? Nah, para ulama menyebutkan kenapa hal tersebut. Di antara faedahnya adalah bahwasanya Qarun ini adalah salah satu di antara kerabat saudara dekat dari Nabi Musa. Beberapa ulama ahli tafsir seperti Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Al-Baghawi dan yang lainnya, ya, di dalam riwayatnya mengatakan bahwasanya Qarun ini adalah ibnu ammihi. Jadi anak dari pamannya, atau riwayat yang lain mengatakan anak dari bibinya. Ala kulli hal, kalau dalam bahasa sekarang disebutnya adalah mungkin adalah sepupu. Nah, oleh sebab itu di dalam tafsir, ya, disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Qarun tersebut, nah, seakan-akan Allah ingin mengajak bicara orang-orang musyrik yang ada di zaman Nabi dan yang lainnya. Lastum ayyuhal musyrikun bi aktsara adadan wa malan min Qarun wa Fir'aun. Wahai orang-orang musyrik, antum itu belum ada apa-apanya dibanding dengan Fir'aun dan Qarun. Fir'aun ini memiliki kekuatan pada kekuasaannya. Falam yanfa' Fir'aun junuduhu wa amwaluhu. Fir'aun punya kekuasaan, tapi kekuasaannya tidak memberikan manfaat. Begitu juga dengan Qarun. Lam yanfa' Qarun qarabatuhu min Musa wala kunuzuhu. Ya, harta-hartanya yang berlimpah, perbendaharaannya, tabungannya, celengannya, dan juga kekerabatannya dengan Nabi Musa itu tidak bisa memberikan manfaat. Seakan-akan Allah ingin memberikan contoh, ini ada orang punya kekuasaan, punya harta yang banyak, bukan dari kalangan kerabat, enggak manfaat. Ada lagi yang lain punya ketokohan, punya harta yang banyak, bahkan termasuk kekerabatan, juga tidak bisa memberikan manfaat. Yaitu adalah, makanya Allah menyebutkan kisah Fir'aun bersama Qarun ini. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Di beberapa literatur disebutkan tentang nama dari Qarun ini. Ya, beberapa ulama tafsir menyebutkan nama dari Qarun ini, sehingga beliau disebutkan termasuk di antara keluarga dari Nabi Musa. Nah, dia adalah Qarun bin Yashar bin Qahith. Nah, dan Musa adalah Musa bin Imran bin Qahith, sehingga beliau ketemu satu kakek, ya, dengan Qahith. Nah, sekalian rahimanallahum, ini yang pertama. Kemudian dari sini faidahnya disebutkan oleh para ulama, satu, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalnya itu lambat, maka nasabnya tidak dapat mempercepat. Nasabnya tidak bisa membantunya. Meskipun hubungan kekerabatan apapun, tapi kalau misalnya pembeda antara hal tersebut adalah iman dan kekufuran, tidak ditolong oleh amalnya, maka akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Kemudian cabang dari poin ini, bukan berarti seorang tersebut mengacuhkan dalam perkara nasab.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Beliau bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Pelajarilah nasab, silsilah keluarga. Pelajari hal tersebut. Karena dengan mengetahui nasab, silsilah keluarga, seseorang itu dapat menjalin tali silaturahmi, kekeluargaan. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, menyambung tali silaturahmi, menyambung tali kekeluargaan adalah salah satu syiar besar Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, itu banyak fitnah dan tuduhan. Di antara fitnah dan tuduhan yang ditujukan kepada agama Islam ini memecah belah, mengkotak-kotakan manusia, kemudian memisahkan antara hubungan anak dengan orang tua dengan anak. Ini adalah isu-isu yang hangat pada saat itu, yang ditunjukkan kepada kaum muslimin agar manusia itu menolak seruan ajaran dari Rasul. Tapi kemudian hal tersebut dibantah oleh Nabi, kemudian ditunjukkan dalam perilaku. Yang pertama adalah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Sahih Muslim pada saat Islamnya Amr bin Abasah. Amr bin Abasah ini termasuk di antara sahabat-sahabat yang awal masuk Islam di kota Mekah. Ya, datang dari kampungnya ke Mekah, ketemu dengan Nabi, ditanya, siapa engkau? Aku Rasulullah. Mana buktinya kalau engkau Rasulullah? Maka Rasul menjawab, arsalani Allah, aku diutus oleh Allah dengan apa? Bisilatil arham. Jawaban pertama Nabi adalah dengan menyambung tali silaturahmi. Rasul nggak menyebutkan sholat dulu, Nabi nggak menyebutkan puasa dulu, Nabi nggak menyebutkan zakat dan lain-lain. Nabi menyebutkan yang pertama adalah silaturahmi. Nah, kemudian baru setelah itu Nabi menyebutkan tentang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Kemudian Amr bin Abasah ingin jadi pengikut, kata Nabi, jangan. Antum nggak kuat. Kalau sekarang masuk Islam nggak kuat, pulang dulu nanti. Kalau saya sudah dapat pertolongan Allah, baru datang lagi. Kemudian kejadian setelah kurang lebih 10 tahun selanjutnya di kota Madinah ketemu lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi mengalami masa sulit, kemudian beberapa sahabatnya kemudian keluar dari kota Mekah. Pada saat itu, ya, Abu Sufyan bertemu dengan Heraklius, kemudian ditanya oleh Abu Sufyan, ya, ditanya oleh Heraklius, siapa di antara kalian ini, ya, baik sahabatnya atau orang-orang kafir, siapa yang paling dekat nasabnya? Maka Abu Sufyan ngacung. Kemudian ditanya, apa yang dia bawa? Yang dia bawa adalah yaitu mengajarkan silaturahmi, berkata baik, menolong orang-orang yang lemah dan seterusnya. Maka Heraklius mengatakan, demikianlah nabi-nabi sebelumnya diutus oleh Allah demikian. Maknanya, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, bahwasanya tadi nasab itu memang tidak bisa menolong seorang ketika amalnya lambat. Tetapi di sisi lain, nasab adalah salah satu bagian yang diperhatikan di dalam syariat Islam. Karena di antara manfaatnya satu, yaitu untuk apa, Pak? Menyambung tali silaturahmi. Nah, ini salah satunya, dan kemudian sebetulnya banyak yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yuntha'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa orang tersebut ingin dipanjangkan umurnya, ditambahkan rizkinya, maka sambung tali silaturahmi. Ya, sambung tali silaturahmi. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, inna abarrol birri an yasilar rajulu wudda abih. Di antara bentuk
tali kebaikan yang terbaik adalah seorang senantiasa menyambung tali silaturahmi terhadap kerabat orang tuanya. Ya, terhadap kerabat orang tuanya. Nah, tali silaturahmi pada zaman ini bahkan lebih mudah. Ya, dalam satu WA ini ya satu kampung bisa dikumpulin, Pak ya. Dalam satu HP ini ada grup ini, ada grup ini. Kalau ada yang sakit didoain. Maka itu sudah masuk bagian dari apa? Hubungan baik kemudian menyambung tali silaturahmi. Nah, masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan fabagha alaihim. Kemudian Qarun ini melampaui batas. Fabagha alaihim, termasuk di antara kaum Nabi Musa, tapi kemudian melampaui batas. Kenapa disebutkan melampaui batas? Beberapa ulama ahli tafsir menyebutkan karena Qarun awalnya kan keluarga. Awalnya iman kepada Nabi Musa, tapi setelah mohon maaf dibukakan baginya ya kemewahan dunia, lupa. Ya, lupa. Kemudian dia ingkar kepada Allah dan lalu kufur terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Kata beberapa para ulama, Qarun ini kondisinya ya mirip siapa? Ya, sebagian ulama mengatakan kondisinya mirip Samiri. Yang awalnya ada diem-diem aja, kemudian jadi apa? Termasuk orang yang bikin kesesatan di tengah kaumnya Nabi Musa. Ya, Qarun ini termasuk pengikut, termasuk kerabat di antara iman. Kemudian ketika dibukakan baginya yaitu kemegahan dunia, maka qadarullah wa masya'a fa'al, terlena bahkan kemudian wafat dalam keadaan kekufuran. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Ya, yang aku khawatirkan adalah antu besatolakumud dunya. Dunia itu dihamparkan. Kama busitot alaman qoblakum, sebagaimana dihamparkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fa'ahlakathum fatuhlikukum. Maka dunia itu membinasakan mereka dan dikhawatirkan bisa juga membinasakan kalian. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Dan sabda Nabi Muhammad SAW ini terbukti. Tolak ukur baik buruknya manusia, mohon maaf, bagi sebagian orang tolak ukurnya adalah ya dunia. Nah, sekalian rahimanallahu, ini salah satu bentuk fitnah dan ujian. Ketika mengenal seseorang, mencari tahu seseorang, yang pertama dicari adalah tentang apanya, Pak? Apa capaian prestasinya dalam urusan hal tersebut. Nah, ini salah satu bentuk ujian dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasul. Mal faqru alaikum. Sebagaimana Fir'aun terlena, Qarun juga terlena, kemudian kaum Ad dan lain sebagainya pun terlena, dan juga qadarullah di akhir zaman ini dari umat Nabi Muhammad SAW juga qadarullah ya masuk ke dalam lubang yang sama. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Fabaghu alaihim. Kemudian lupa diri, lalu kemudian mempersekutukan Allah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala beri ganjaran kepada Qarun. Nah, kemudian di antara sebab bagonya adalah yang ketiga, faedahnya adalah bahwasanya ketidakcocokan antara seseorang, kalau ketidakcocokan itu muncul dalam internal keluarga, itu efeknya bisa lebih besar. Ya, ketidakcocokan, permusuhan, pertikaian, kalau dari internal keluarga itu bisa lebih apa? Bisa lebih besar. Gimana Nabi Yusuf yang menyingkirkan juga siapa? Keluarganya. Kemudian anaknya Nabi Adam, ya, pembunuhan pertama terjadi di atas muka bumi juga masih dari internal keluarga. Nah, kemudian setelah itu ini Qarun
memusuhi Nabi Musa. Awalnya sama. Ini juga faktor dari keluarga. Abu Lahab yang sampai ditulis satu surat khusus itu adalah paman Nabi sendiri yang berani menghardik Nabi, tabban laka halakat. Kemudian yang kelima, fitnah terhadap Aisyah, bahwasanya Aisyah itu bermain begini begitu dan seterusnya. Itu diantara penyulutnya beberapa orang. Pemimpinnya Abdullah bin Ubay bin Salul, keronco-keronconya itu Mastah bin Utsasah. Mastah bin Utsasah ini juga masih kerabatnya Abu Bakar. Setiap hari diempanin sama Abu Bakar. Hidupnya dibiayain sama Abu Bakar. Makanya dikasih biaya sama Abu Bakar. Kok tega-teganya anaknya Abu Bakar difitnah demikian. Masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama, kenapa? Karena biasanya orang dekat itu tahu lebih kurangnya kita. Ya, orang dekat itu biasanya lebih tahu apa? Orang yang paling tahu tentang lebih kurangnya diri kita. Dan manusia itu nggak ada yang maksum. Pasti ada titik-titik kekurangan-kekurangan tertentu. Nah, orang yang ketika kemudian tidak suka, kemudian tidak sejalan lagi, dicarilah, diobrak-abriklah kekurangan-kekurangan manusia itu, kemudian dijadikan, dijual di pasaran untuk ya menolak ajaran atau sesuatu yang kita bawa. Difitnahlah begini, difitnahlah begitu dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ini di antaranya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di doa pagi hari, yaitu adalah Allahumma fatni, ya Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa ahli wa mali. Ya Allah, aku minta perlindungan dan penjagaan darimu pada diriku, pada keluargaku, dan pada harta bendaku. Ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata di dalam riwayat disebutkan haula idda'awat lam yada'hunna Rasulullah SAW. Ini adalah di antara doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul SAW. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu dalam urusan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa ahli wa mali. Kemudian Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aibku. Tutuplah aibku. Wa amin rawati, berikan kenyamanan dan keamanan pada rasa takutku. Masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Karena manusia itu memang semuanya pasti punya kekurangan, punya aib dan seterusnya. Maka urusan kekurangan, urusan aib, ini urusan Allah, bukan urusan manusia untuk mengorek-ngorek di mana kekurangannya. Barang siapa orang mengorek-ngorek mencari kekurangan, hakikatnya adalah ya seorang tersebut memang berkehendak untuk mencari keburukan, dan yang kedua melupakan diri sendiri. Karena kalau kekurangan itu nggak perlu dicari. Sifat dasar manusia itu memang buruk. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Yang kedua, wa kanal insanu dzaluman jahula. Manusia itu zalim. Manusia itu bodoh. Di dalam hadis qudsi dikatakan kullukum dolun. Kalian ini bisa salah jalan, ilaman hadaituhu, kecuali siapa yang aku berikan petunjuk. Kemudian yang kelima adalah waladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamu syai'a. Enggak punya ilmu. Ini sifat dasar manusia yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita itu lemah, kita itu zalim, kita itu bodoh, kita itu potensinya berbuat salah, kemudian kita nggak punya ilmu, maka nggak perlu dicari-cari salahnya. Ya, salahnya nggak perlu cari-cari. Ngelihat sebentar aja mungkin kita punya
punya salah yang kelihatan, nggak perlu dicari pakai mikroskop. Ya, Bapak sekalian rahimanallahum, maka kita minta kepada Allah, Allahumma astur aurati. Kalau memang kondisinya kami ini makhluk yang lemah, punya banyak kezaliman, punya banyak kesalahan, ustur aurati, tutup apa? Tutup auratku, tutup aibku ya Allah. Wa amin rawati, dan berilah ketenangan kepada diriku dari rasa takutku. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, fa idza nufikha fis-sur, ketika nanti sangkakala ditiupkan, fala ansaba yauma idzin, pada hari itu tidak ada nasab. Apa kata Ibnu Mas'ud? Idza kana yaumul qiyamah. Kalau hari kiamat itu terjadi, ya ketika hari kiamat terjadi, maka yafrahur rajulu, manusia itu senang. Ya, lima kana lahu minal haq, karena dia punya hak. Karena dia punya hak yang belum ditunaikan oleh orang lain. Allah berfirman, kemudian kata Ibnu Mas'ud, idhabu, pergilah, tuntut, minta hak-hak kalian. Pada part bagian ini mungkin kita merasa, wih, saya bisa dapat hak-hak saya yang terzolimi dari fulan dan yang lainnya. Orang yang pernah menzolimi kita, yang pernah menyakiti kita, yang pernah mencurangi kita, yang pernah hianat terhadap kita dan seterusnya. Kata Allah Ta'ala, idhab, pergi, minta itu hak-hak kalian di sana. Makanya di situ Rasul bersabda, atadruna manil muflis? Tahu nggak orang yang bangkrut itu siapa? Orang yang bangkrut itu di hari kiamat pahala banyak, tapi nanti di hari kiamat dibagi-bagi, diobral semua pahalanya untuk orang-orang yang mereka zolimi. Mungkin sampai part itu tapi part selanjutnya bikin sedih. Apa? Fayadhab, maka alwaladu walwalidu wazaujatu alaih. Orang tua, istri, anak nuntut dia. Allahu Akbar. Ya, orang tua nuntut anaknya, anak nuntut bapaknya, istri nuntut suaminya. Kenapa? Ketika orang itu tidak menunaikan hak mereka. Orang tua yang sudah sepuh, haknya diperhatikan oleh anak-anaknya diabaikan. Mohon maaf, dimasukkan di suatu tempat tertentu, kemudian salam goodbye dan seterusnya. Ini kezaliman. Maka nanti di hari kiamat, ya, orang tua itu datang kepada anaknya. Saya ini sudah sepuh, ya, sudah sekian. Dulu kalian kami yang besarkan, sekolah kami yang membiayai, kemudian segala kebutuhanmu kami yang usahakan. Di saat kami lemah, kemana perginya kalian? Dicari nanti sama orang tuanya di hari kiamat, dituntut. Bapak sekalian rahimanallahum, ini diantara part yang menyedihkan tadi. Anak istri juga sama, Pak. Ya, kita itu laki-laki kadang, Pak, ya, pagi keluar, pulang malam untuk siapa? Untuk anak istri, untuk makan mereka, untuk sandang pangan papan mereka. Tapi ketika kita memenuhi hak-hak mereka dari sisi tersebut, ada hak-hak yang lain yang kemudian sengaja diabaikan, terabaikan, diacukan. Qadarullah, ya, sudah jatuh tertimpa tangga, sudah capek ngoyo-ngoyo di hari kiamat. Nah, didatengin lagi, dituntut lagi. Makanya Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Maka disinilah, ya, kita minta bimbingan, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ayat selanjutnya adalah wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwat. Bahwasanya kami anugerahkan kepada Qarun perbendaharaan. Ya, perbendaharaan itu kayak harta karun, ya.
Makanya ada istilah apa Pak? Harta karun. Harta karun ya katanya diambil dari kata apa? Korun ini. Nah, bahwa pembendaraan korun ini kuncinya saja sampai harus dibawa beberapa orang. Kata usbah itu beberapa ahli tafsir mengatakan antara 3, 4, 5, 6 sampai 7 sekitar 9 orang. Ini kuncinya yang bopong kuncinya saja sekian banyak. Berarti berapa besar kunci tersebut. Nah, ya. Berapa besar kunci tersebut dan berapa besar kemudian ya gudang apanya Pak? Ya, gudang harta dari korun ini. Ulikuwa, dan yang membopong kata para ulama satu, segi pendalilannya adalah kuncinya besar. Digotong oleh banyak orang. Orang yang menggotongnya bukan orang biasa, tapi orang-orang yang memang besar yang memiliki kekuatan. Nah, sekalian rahimahullah, tapi qadarullah, Qarun lalai dengan hartanya, kufur kepada Allah dan meninggalkan sholat. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, malam yuhafid alaihinna, siapa yang tidak menjaga sholat, kana lahu yaumal qiyamah, di hari kiamat dikumpulin ma'a Qarun, bersama Fir'aun, wa Qarun bersama Qarun, dan juga bersama Haman. Kenapa dikumpulin bareng Fir'aun? Kata Imam Ibnul Qayyim, karena orang yang meninggalkan sholat, lalai dalam sholat, potensinya karena sibuk ngurusin kekuasaan. Barang siapa melalaikan sholat, sibuk ngurusin kekuasaan, ini termasuk di antara model-modelnya Fir'aun. Yang kedua, barang siapa lalai meninggalkan sholat karena urusan harta, ini model-modelnya siapa? Qarun. Yang ketiga, yaitu barang siapa lalai meninggalkan sholat karena urusan pekerjaan dan jabatan, ini cocok sama Haman. Maka ini di antaranya. Nah, bahas sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala lahu qaumu la tafrah." Jangan terlalu membanggakan diri. Innallaha la yuhibbul farihin. Karena Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Nah, kemudian Allah lanjutkan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, maka carilah apa yang Allah datang kepada kalian berupa negeri akhirat, tapi jangan lupa apa? Bagianmu dari dunia. Nah, kita boleh mengejar akhirat, namun juga kita tidak boleh melupakan bagian kita dalam urusan dunia. Makanya Rasulullah SAW melarang dan mencela at-tasawwul. Apa tasawwul? Minta-minta. Barang siapa minta-minta, man sa'alal nasa, minta-minta kepada manusia bi ghairi haqqin, tanpa ada hak, ya'ti yaumal qiyamah, datang di hari kiamat, mukanya itu enggak berdaging. Walaysa fi wajhi syahmatu lahmin. Di mukanya itu kelopak-kelopak ya, dagingnya itu copot-copotan. Karena kenapa? Menggambarkan akan malunya orang tersebut. Karena di dunianya enggak punya malu, di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan mempermalukan dirinya sendiri. Nah, masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Dan ini diantaranya, diantara bentuk hal tersebut adalah, mohon maaf, yaitu ya tadi karena ini saya agak loncat Pak ya, harusnya materinya dikaitkan dengan Ramadan dulu, kemudian baru Idul Fitri ya. Tadi nasab juga kaitannya dengan Idul Fitri. Kemudian yang kedua yaitu meminta-minta adalah ya kalau momen lebaran ya. Meskipun dalam konteks bercanda mungkin ya, yaitu minta apa Pak? THR gitu, ngajarin anak, cucu segala macam. Sana dampering ini, minta itu segala macam. Sekalian rahimallahukum, hendaknya hal tersebut kita didik anak kita untuk apa? Izzah bin nafs.
yaitu adalah memiliki kemuliaan jiwa, ya, kemuliaan diri, yaitu tidak terbiasa untuk at-tasawwul tadi. Nah, maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, wa izzul mu'min istighna'uhu aninas. Di antara kemuliaan seseorang adalah ketika dia tidak butuh, ya, atau kemudian tidak merengek-rengek kepada manusia. Nah, masyaallah muslimin rahimallahu. Kalau misalnya istri ngerengek kepada suami, Pak, minta amplop bulanan gimana, Pak? Nah, ini urusan yang lain. Harusnya tidak sampai ngerengek, maka diberikan hak mereka. Ya seperti tadi yang dikatakan oleh siapa namanya, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang selanjutnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Dari sini faedahnya, kata para ulama, ya, poin catatan faedah yang keberapa? Faedahnya adalah semakin orang tersebut diberikan kesejahteraan dalam urusan dunia, maka seyogyanya hatinya semakin lapang buat orang lain. Artinya kesejahteraan itu berbanding lurus dengan kedermawanan. Semakin sejahtera, dermawannya itu juga semakin meningkat. Seperti itu. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa fi amwalikum haqqun lisaili wal mahrum. Pada harta kalian itu ada hak bagi mereka orang yang tidak punya dan bagi mereka orang yang, ya, tidak memiliki. Fakir, miskin. Wa fi amwalikum. Allah menyebutkan hal tersebut. Ahsin. Maka semakin Allah berbuat baik kepada kita, semakin kita pun, ya, berbuat baik kepada makhlukin. Nah, ini di antara yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian dari poin ini faedah yang bisa kita sampaikan bahwasanya Qarun lupa untuk tidak berbuat ini. Dia punya apa, Pak? Perbendaharaan yang banyak, ya, dia punya perbendaharaan yang banyak, ya, tapi qadarullah dia pun kikir kepada dirinya dan juga kepada manusia. Semuanya hal tersebut ditumpuk-tumpuk. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini, Pak, disebutkan oleh para ulama tahap fitnah dunia, ya. Innamad dunya laibu walahu wazinatu watakatsuru watafakhurum bainakum bil amwali wal aulad. Dunia itu 5, kata Allah Ta'ala, laib, main-main. Main-main aja pikirannya. Ini kalau urusannya dunia, ini urusannya cuma mikirin main aja. Ini taraf kehidupan kapan, Pak? Bocah-bocah, anak-anak. Pikirannya, Pak, main mulu. Bangun tidur yang dipikirin mainan. Ke sekolah nungguin waktu istirahat. Kata gurunya jam belajar masih yang dipikirin mainan. Nyampe rumah yang dikejar apa? Mainan lagi. Nah, yang dipikirin dominasinya adalah main. Innama hadirun laib. Ya adalah apa? Main. Kemudian habis itu walahu. Mulai kelalaian. Kelalaian ini masuk masa apa? Masa remaja. Ketika masa remaja masuk sudah mulai apa? Lalai sama urusan kewajiban dirinya sendiri, lalai dengan urusan orang tuanya, mulai acuh masa bodoh dengan orang tuanya dan lain sebagainya. Lahu, ya, mulailah lalai. Kemudian yang ketiga wazinah. Masa muda agak naik dikit, apa, Pak? Kecenderungannya suka untuk memperbaiki penampilan, ya, agar apa, Pak? Kalau bahasa sekarang apa, Pak? Eksis, mejeng dan segala macam. Yang laki, ya, mulai senang dengan sesuatu yang wangi-wangi, ya, yang wangi-wangi, yang trendy. Bukan berarti tercela, tapi Allah sebutkan ini sudah di antara, Pak, fitrah
kehidupan itu begitu. Yang perempuan suka dengan menampilkan perhiasan dan segala macam. Wazina. Kemudian habis itu apa? Watakatsur. Habis itu masa matang ketika sudah sudah masa matang. Habis itu yang jadi selanjutnya titiknya adalah takatsur. Banyak-banyakin. Mohon maaf Pak ya. Banyak-banyakin apa di sini? Amwal wal aulad. Makanya mohon maaf kalau misalnya seorang lama nggak ketemu dengan temennya yang biasa jadi pertanyaan apa Pak? Kerja di mana, aktivitas sekarang apa, dan macam-macam, keluarga gimana, dan macam-macam. Pertanyaan tentang dua ini. Takatsurum bainakum bil amwali wal aulad. Ya, mulai mulai memperbanyak, mohon maaf, mungkin keturunan, mungkin aset bergerak, mungkin aset tidak bergerak. Nah, seperti itu. Takatsur. Kemudian ketika terakhir adalah tafakhur. Tafakhur itu Pak, sudah sampai poin yang tertinggi, sudah mentok membanggakan diri sendiri. Tafakhur. Ya, ini membanggakan. Nah, sekalian rahimahullah, ini makanya tadi Qarun sudah nyampe yang mana Pak? Titik. Qarun sampai titik tafakhur sudah. Lewat sudah semuanya. Nah, sudah bukan lagi apa? Dalilnya apa? Nanti ayat selanjutnya kita akan sebutkan. Nah, masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh sebab itu kita senantiasa diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam hal apapun ingat kepada Allah. Ya. Apa sih Pak? Tolak ukur kemewahan itu. Cuman nggak mau nyerempet Pak ya saya. Lagi sensitif belakangan. Nah, tolak ukur kemewahan biasanya kan apa yang dimakan, apa yang dipakai, apa yang digunakan. Kan seperti itu. Ya, makanannya apa? Makanan mewah. Pakaiannya apa? Branded seperti itu. Kemudian habis itu apa? Kendaraannya yang super. Nah, masyaallah muslimin rahimanallahu, setiap kita mau makan selalu diajarkan oleh Nabi sebut nama Allah. Ketika kita mau pakai pakaian selalu disebutkan nama Allah. Ketika kita mau naik kendaraan itu disebutkan. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad SAW itu kalau misalnya naik kendaraan, naik onta itu pertama kali nginjek stepnya itu baca bismillah. Kemudian ketika duduk nih, misalnya sudah duduk blek gitu, sudah nyantai, doanya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Artinya apa? Ketika Allah Maha Besar, kita ikrar, mengakui dalam diri sendiri, aku ini kecil. Nah, maka setelah itu Nabi kadang senyum. Diriwayatkan oleh sahabat yang lain juga kalau habis naik kendaraan senyum. Kenapa kok senyum habis naik kendaraan? Saya ngelihat Nabi habis naik kendaraan baca doa ini senyum. Saya juga naik kendaraan habis ini senyum begitu. Jadi inilah diantara para ulama ahli hadis masuk kepada kategori apa Pak? Hadis musalsal, hadis yang mata rantai. Nabi meriwayatkan cara bicaranya, cara fisiknya kayak begitu, sahabat melihat, ya seperti itu juga. Nah, dan seterusnya. Maka kemudian habis itu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, Allah mengajarkan subhanalladzi sakhkhara lana. Ya, maha suci Allah yang telah menundukkan kepada kami kendaraan ini. Menundukkan ini, Pak. Makanya mohon maaf Bapak sekalian rahimanallahu. Kenapa kita ketika berkendara perlu baca doa? Baik model kendaraan itu dari level yang sederhana sampai kemudian level high. Kenapa? Terkadang ketika kita nggak bisa menguasai kendaraan meskipun hanya sepersekian detik bisa merugikan diri sendiri atau orang lain. Kalau Allah menyebutkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini yang mana kami nggak memiliki kemampuan untuk tersebut. Bahwa sekalian ketika berkendara di tol kondisi hujan kita mungkin menguasai alat kemudi.
Tapi qadarullah ketika ada genangan air, ya apa Pak namanya dalam istilah itu Pak? Yang slip itu ya. Ada genangan air, kecepatan tinggi, kemudian slip, apa yang terjadi? Sudah. Ya sehebat-hebatnya Pak ya, sehebat-hebatnya yang namanya pembalap F1 atau Pak? Ya, sehebat-hebatnya F1 atau kemudian apa namanya? Motor itu ya pasti pernah yang namanya Pak ngicipin aspal gitu. Kata mereka ada ungkapan apa Pak? Ya kalau nggak pernah ngicipin aspal bukan namanya pembalap gitu. Nah sekalian rahimanallahu ini apa namanya di antara. Nah, jadi poinnya adalah ahsin. Qarun sudah sampai tahap yang kelima tadi, tafakhur, membanggakan. Nah sehingga lupa ya dengan itunya. Nah kemudian selanjutnya wala tabghi al-fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan kemudian berbuat kerusakan di bumi. Bos sekalian rahimanallahu, ketika Allah menyebutkan tidak berbuat baik kepada orang lain, Allah menyebutkan itu kerusakan. Apa faedahnya? Kalau mungkin orang mengatakan apa Pak? Orang mengatakan, "Duh, saya nggak ngapa-ngapain mereka kok." Ya, saya nggak nyakiti mereka, saya nggak ngapa-ngapain mereka dan seterusnya. Tapi kenapa itu disebutkan kerusakan? Karena tadi Allah menyebutkan wa fi amwalikum hak, pada harta kalian itu haknya mereka. Yang Allah sebetulnya jadikan itu keutamaan buat kalian ketika kalian bisa memberikan untuk mereka. Satu, pahala untuk kalian besar. Yang kedua, kalian mendapatkan keutamaan dan pandangan yang baik di hadapan manusia. Dan yang ketiga, kebutuhan mereka itu terpenuhi. Nah, makanya di akhir zaman ketika Imam Mahdi nanti turun bersama Nabi Isa, itu nggak ada orang yang nerima zakat. Bingung orang mau nyari zakat. Karena zakat mau dikeluarin kemana? Karena keadilan itu merata, syariat-syariat Islam itu ditunaikan sampai orang itu makmur mau mengeluarkan zakat itu apa Pak? Bingung. Karena apa Pak? Syariat Islam pada hakikatnya membawa kepada perbaikan dan kebaikan. Ketika syariat Islam ditinggalkan, maka yang terjadi adalah kerusakan atau merusakan. Nah, sekalian rahimahullah, ini diantaranya. Mohon maaf. Ya, ini diantaranya. Contoh, misalnya ada orang kemudian setelah itu ya punya kemampuan tapi bakhil terhadap istrinya, bakhil terhadap siapa? Anak-anaknya, bakhil terhadap keluarganya. Akhirnya istri dan anaknya mungkin melakukan tindakan yang negatif yang mendatangkan kerusakan. Faktornya adalah tadi ya karena kebakhilan pemimpin rumah tangganya. Kemudian disebutkan innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka orang yang senantiasa bikin kerusakan. Ya, Allah tidak suka orang yang senantiasa bikin kerusakan. Apa? Kemudian Allah lanjutkan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Nah, ini di antara bentuk kecongkakan dari Qarun ini mengatakan, sesungguhnya yang saya miliki semua ini adalah hasil jeripayah saya. Nah ini Pak, ya. Berapa kadang kita dengar ya seseorang mengucapkan sunnah Qarun. Apa sunnah Qarun Pak? Ya, ini semua hasil kerja saya. Ini sunnahnya siapa? Sunnahnya Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini kerja saya, kerja keras saya, prestasi saya dan seterusnya. Ala ilmin. Ya, ala ilmin indi. Nah, dari sinilah kemudian ya Allah Subhanahu wa taala kemudian murka. Makanya ujub itu takjub kepada diri, membanggakan diri adalah penyebab kebinasaan. Nah, kata para ulama poinnya adalah
seberapapun orang akan membanggakan diri atau membanggakan diri, di awal fase mungkin aman-aman saja, nanti lihat fase-fase selanjutnya bisa jadi dia langsung apa Pak? Terjun dengan ya kedalaman jurang yang sangat amat curam. Seperti itu. Wah, bangga diri di sini, di medsos ini, di medsos itu dan segala macam. Qadarullah ketika sudah terjun Pak, Allahu Akbar. Nah, makanya ya Allah, kita minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Ya keberkahan. Nah, ketika kita dapat apa Pak? Mohon maaf, dapat proyek, kemudian bisnis lancar, kemudian usaha berkembang. Jangan lupa pada saat menerima semua itu tambah doa wa barik lana fi, ya Allah mudah-mudahan beri keberkahan pada hartaku ini. Sebagaimana Nabi mendoakan keberkahan buat Abu Hurairah. Minta harta boleh. Beberapa para ulama ketika minum air Zam-Zam minta apa Pak? Ya, minta masuk surga. Kemudian mohon maaf, minta keturunan. Kemudian minta kaya. Ada ulama yang minta kaya Pak. Boleh nggak Pak? Yang penting adalah minta keberkahan. Nah, makanya disebutkan dan doa keberkahan ini ya dilakukan oleh dia yang punya dan orang yang melihat. Dua-duanya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibu falyad'u lahu bil barakah. Barang siapa orang melihat saudaranya sesuatu yang menakjubkan, doakan keberkahan. Ya. Barakallah. Itu doa ya dulu waktu saya kecil kalau pulang kampung musim mudik didoain sama orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek di sana, mbah-mbah, uyut-uyut, doanya apa Pak? Barakallah. Saya belakangan sudah nggak dengar lagi doa-doa seperti itu dari orang tua. Barakallah. Kalau salaman seperti itu. Dan saya pahamnya baru sekitar ya setelah umur seperti ini. Ternyata ya doa mereka itu mudah-mudahan memberikan kebaikan buat diri saya. Nah, kemudian yang selanjutnya Allah Ta'ala lanjutkan, wal awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurum. Ya, apakah dia tidak tahu bahwasanya Allah telah membinasakan sebelum Qarun pada beberapa masa-masa sebelumnya man huwa asyaddu minhu, yang lebih kuat, wa aktsaru jam'a, dan lebih banyak pasukannya. Ya, lebih kuat dan lebih banyak. Siapa? Kaum Ad, ya, sahabat dan segala macam itu yang materi-materi yang sudah kita sebutkan pada kisah nabi-nabi terdahulu. Nah, sekalian rahimanallahu wa yakum, ini di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari sini adalah adz-dzakiyyu manitta'adza bi ghairihi. Orang yang cerdas adalah yang bisa mengambil pelajaran dan faedah pada kisah-kisah yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya wala yus'alu an dzunubihim al mujrimun. Kemudian di ayat yang ke-81 fa khasafna bihi wa bidarihil ardo. Kami tenggelamkan Qarun dan juga rumahnya. Famakana lahu min fi'atin yang surunah, dan juga orang-orang yang menolong. Jadi Fir'aun, rumahnya dan konco-konconya itu semuanya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditenggelamkan ke dalam bumi. Famakana minal muntasirin. Dan kalau sudah kejadiannya seperti itu, siapa yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka? Nah, Bapak Ibu sekalian rahimanallahu yakum, ini diantara ibrah dan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kisah Qarun. Dan di ayat yang ke 82 Allah Subhanahu wa taala menutup ya, laula an manallahu alaina la khasafa bina. Kalau bukan karena Allah itu telah menganugerahkan nikmat yang banyak kepada kita,
mungkin Allah juga telah membenamkan kita. Allah. Jadi Allah ajak bicara, ini Qarun begitu. Kemudian kita alhamdulillah seperti ini. Artinya apa? Allah masih menganugerahkan kebaikan kepada kita. Karena tadi di poin awal Pak, kita ini banyak dosa. Nah, tapi mohon maaf, kalaupun seandainya terjadi di antara kita hal tersebut, musibah-musibah itu, jangan kemudian dipakai senjata. Wah, antum jadi orang gak bersyukur ya. Makanya kemudian diuji kayak gitu kan. Kata para ulama, ayat-ayat seperti ini untuk jadi ibroh buat diri sendiri, bukan kemudian untuk menyerang orang lain atau dijadikan senjata kepada orang lain. Nah, sekalian rahimakumullah, ini yang dapat disampaikan berkaitan dengan kisah Qarun di ayat yang surat Al-Qasas ayat 76 sampai kemudian ke 82. Nah, di antara kesimpulan yang terakhir adalah bahwasanya seorang senantiasa mendekatkan diri, minta petunjuk, bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala agar sikapnya selalu bertepatan dengan kebenaran dalam berbagai macam kondisi. Ketika dia kondisinya lapang, bagaimana sikap yang benar dalam kondisi tersebut? Dalam kondisi sulit, bagaimana sikap yang tepat pada kondisi tersebut? Dan seluruhnya itu ada pada lafaz ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Karena orang yang tergelincir jalan lurus, ada di antara mereka karena faktor kufur, ada di antara mereka karena faktor kufur nikmat, ada di antara mereka karena faktor kedzaliman, ada di antara mereka kurang bersyukur, dan lain sebagainya. Maka ihdinas siratal mustaqim adalah orang yang beriman, kemudian bersyukur, kemudian bersabar, dan yang semisalnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sekalian. Tentunya bimbingan Allah taala ini dimulai dari diri kita. Dari kapan, Pak? Dari banyak berzikir. Makanya Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, in dzakaroni dzakartuhu fi malain khairin minhum. Jika hambaku itu mengingatku, aku juga akan ingat kepada hambaku. Jika hambaku ingat kepadaku di dalam suatu perkumpulan, di dalam suatu majelis, aku pun akan mengingat dan menyebut-nyebut mereka di dalam majelis yang lebih baik. Kita di pagi hari, maka perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan pulang nanti, ya ke rumah atau kemudian istirahat dalam rumah, baca Baca Al-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, ya. Kemudian baca raditu billahi rabba wa bil islam midina wa bi Muhammadin nabiyya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin mu'min yaqul," tidaklah ada seorang muslim mengucap doa itu di pagi dan sore hari 3 kali, illa kana haqqan 'alallah, kecuali wajib bagi Allah an yurdiyahu, orang itu mendapatkan keridhaan dari Allah taala di hari kiamat. Dan barang siapa membaca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas 3 kali di pagi dan sore hari, takfika min kulli syai', itu dapat memberikan kecukupan bagi kita dari segala sesuatu. Maka dekatlah kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongan dekat kepada kita. Nah, Allah taala musawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan Allah berikan kebaikan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Imam Santoso yang telah memberikan pemaparan materi tentang kisah-kisah Qarun. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian mungkin ada pertanyaan atau yang mau dipertanyakan, ada sedikit yang mungkin mengajak, silakan pada berjamaah jika ada pertanyaan tentang kisah-kisah Qarun. Sepertinya sudah sangat jelas ya. Silakan Bapak Ibu mungkin.
Jadi kalau nggak ada Ustaz, nggak apa-apa istri gitu ya Ustaz. Ada ikhtiar kalau dakwahnya Nabi Musa kepada Qarun dalam bentuk apa Ustaz? Maksudnya penyampaiannya mungkin terlewat atau gimana Ustaz ini? Oh, nah, jazakumullah khairan katsiran. Nah, bagaimana dakwahnya Nabi Musa kepada Qarun? Ya, bentuknya seperti apa? Nah, sekalian rahimanallahu ayakum, secara terperinci. Nah, secara terperinci memang Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan detail-detail seperti yang disebutkan di dalam kisah kepada Fir'aun seperti itu. Namun perintah-perintah yang ada di sini itu melazimkan bahwasanya itu juga pesan Allah kepada Nabi Musa untuk disampaikan. Seperti ya, ketika pada bagian la tafroh, jangan terlalu membanggakan diri. Kemudian setelah itu pada firman wa ahsin kama ahsana ilaika, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kemudian wala tabghil fasad, jangan berbuat kerusakan. Kemudian juga secara umum ayat-ayat yang disampaikan oleh oleh Nabi Musa kepada Bani Israel seperti itu. Itu secara umum itu juga. Makanya disebutkan dalam kaidah perintah seorang nabi kepada satu orang hakikatnya itu adalah perintah untuk semuanya. Ya, perintah nabi baik itu Nabi Muhammad atau yang lainnya kepada satu orang hakikatnya itu adalah perintah kepada semuanya. Jadi ketika ada cuplikan Nabi bersabda begini, Nabi Musa berkata begini, kepada siapa? Kepada salah seorang di antara mereka. Allah tidak menyebutkan cuplikan-cuplikan yang lain pada person-person yang lain, tapi Allah mencukupkan satu bagian saja dan hakikatnya itu juga disampaikan kepada yang lain seperti itu. Contohnya begini. Contohnya adalah Nabi menyuruh Abu Hurairah sholat witir sebelum tidur. Kemudian puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian tidak meninggalkan 2 rakaat duha. Itu lafaz redaksinya khusus kepada Abu Hurairah. Pertanyaannya, apakah itu khusus untuk Abu Hurairah? Kata para ulama, tidak. Itu hakikatnya juga perintah kepada yang lain. Nah, jadi kaitan dengan bentuk, apakah ada cara-cara khusus, metode-metode khusus yang dilakukan oleh Nabi Musa kepada Qarun? Wallahu ta'ala bisawab, perinciannya itu tidak dijelaskan ya di dalam Al-Quran, tetapi kata para ulama adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Musa kepada Qarun secara umum itu masuk kepada perintah kepada Bani Israel. Kemudian yang kedua, perintah-perintah yang ada di sini berupa kata perintah-perintah tadi itu juga hakikatnya mewakili kepada Nabi Musa. Naam, Allah taala alam bisawab.